Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Begitupun Bapak Ibu di rumah, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 6 subtema 2, yaitu tentang cara membuat puisi atau cara menulis puisi. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan menjelaskan cara membuat puisi, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira anak-anak masih ingat atau enggak yang minggu kemarin sudah diajarkan tentang pengertian puisi? Kira-kira ada yang ingat enggak apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna. Itu puisi. Jadi dalam puisi itu juga terdiri dari apa? Terdiri dari bait, baris, atau terdiri dari bait dan kalimat. Ya, dalam puisi juga mengandung amanat atau pesan. Kenapa? Karena supaya yang mendengarkan dan yang menyampaikan puisi mengambil hikmah dari apa yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, kemudian Bu Guru akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis atau membuat puisi. Lihat ya, diperhatikan di depan. Ada 5 kotak atau 5 kolom. Yang pertama adalah alat tulis. Jadi seorang pengarang, yang pertama yang harus dilakukan adalah apa? Menyiapkan alat tulis seperti buku, pulpen ataupun kertas. Ya. Yang kedua, tema dan judul puisi. Jadi sebelum membuat puisi, kita membuat judulnya atau temanya terlebih dahulu. Kenapa? Karena tema merupakan gagasan utama dalam puisi, sedangkan judul berupa kata-kata atau susunan kata yang mewakili isi puisi. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah pilihan kata yang tepat, yaitu diksi. Bisa disebut dengan diksi. Apa itu diksi? Memilih kata-kata yang tepat supaya sesuai dengan apa yang kita atau pengarang inginkan. Nah, di sini dalam memilih kata-kata yang tepat itu harus sesuai dengan judul ataupun tema. Kenapa? Biar sinkron, biar sama. Nanti contoh nih ya, anak-anak seumpamanya membuat karangan atau membuat puisi yang judulnya ingin menjadi dokter. Ternyata isinya apa? Isinya tentang guru. Itu berarti tidak sesuai. Jadi kata-kata harus sesuai dengan tema ataupun judul. Dalam menggunakan kata-kata harus akan lebih baik kalau menggunakan kata-kata kiasan. Contohnya nih ya, umpamanya suka membantu. Berarti kiasannya apa? Ringan tangan. Jadi seperti itu akan lebih indah didengar oleh yang mendengarkan puisi. Yang selanjutnya imajinasi dan pikiran. Jadi dalam membuat puisi kita harus berimajinasi, harus berpikir, harus menghayal. Kenapa harus menghayal atau harus berimajinasi? Supaya memudahkan kita atau memudahkan pengarang untuk menuliskan kata-kata yang indah. Itu diperlukan untuk kita berimajinasi atau menghayal dalam membuat karya
Baik itu bukan hanya karya puisi saja, tapi karya seni apapun itu, baik itu menggambar, memerlukan imajinasi supaya kata-kata yang kita rangkai atau apa yang ingin kita gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya, baca puisi. Setelah selesai menulis puisi, kita harus membaca ulang. Puisi yang sudah kita buat, kita baca ulang lagi. Kenapa? Supaya kita mengetahui jika ada kata-kata yang tidak tepat, jadi kita bisa merubahnya kembali. Itu manfaat dari kita mengulang atau membaca hasil karya yang kita tulis. Jadi sebelum kita berikan kepada orang lain atau sebelum anak-anak kumpulkan ke bu guru nantinya, jika ada tugas, anak-anak harus memeriksa dulu. Intinya membaca lagi, membaca ulang puisi yang anak-anak tulis. Maksudnya seperti itu. Jadi siapa tahu ada kata-kata yang kurang tepat. Jadi dalam membuat puisi juga menggunakan kata-kata yang sopan, tidak boleh menjelek-jelekkan orang dalam puisi tersebut, baik itu yang berupa profesi orang, karena setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda. Yang selanjutnya, dalam puisi ada kata deklamasi, mendeklamasikan puisi. Apa artinya? Membaca puisi tanpa menggunakan teks, itu namanya mendeklamasikan puisi. Jadi sebelum kita berpuisi, kita sudah hafal terlebih dahulu teks tersebut. Atau anak-anak ada seorang puisi yang handal, dia hanya melihat saja, mengingat saja, oh saya akan berpuisi tentang ini. Tanpa mereka menulis, mereka akan mengeluarkan dengan kata-katanya sendiri. Ya, mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan tentang cara menulis puisi. Kurang lebihnya, kalau anak-anak masih belum paham, bisa membaca di buku paket ataupun di buku LKS. Anak-anak juga bisa browsing ya, bisa nyari di YouTube, bisa nyari di Google untuk menuliskan puisi. Jadi untuk menulis puisi itu selain kita berimajinasi untuk mendapatkan kata-kata yang bagus, anak-anak juga bisa mencari referensi. Mencari referensi di mana saja, bisa di buku, bisa di majalah, bisa di internet, bisa di televisi, dengan cara anak-anak mendengarkan apa yang disampaikan, berita-berita di TV, itu bisa ya. Jadi ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan anak-anak harus tetap rajin belajar, rajin sholat, jangan lupa bantu orang tua ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, pulang dari jalan-jalan, pulang dari mana, jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki. Supaya apa? Kita tetap menjaga kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.